Hari ini kita akan masuk pada materi tentang Functional Restoration Program. Sesuai dengan judulnya, ini adalah tahapan di mana intervensi fisioterapi itu diberikan dalam dua bagian besar, yaitu health promotion dan health protection. Dan Functional Restoration Program ini adalah kelanjutan dari Functional Capacity Evaluation pada item rehabilitation atau di health protection. Di dalam Functional Restoration Program nanti akan ada fokus pada program restorasi secara fungsi. Di sini nanti ada work conditioning dan work hardening program. Baik. Diskusi kita nanti saya akan ulangi lagi tentang basic konsep occupational health atau K3 dan ergonomik bagi fisioterapi, dan juga program work conditioning dan work hardening yang masuk dalam kategori functional restoration program. Baik, kita masuk pada basic konsep occupational health dan ergonomik fisioterapi. Kita sepakati dulu bersama bahwa definisi dari occupational health dan ergonomik itu adalah satu profession yang pada kekhususan mengaplikasikan teori, kemudian prinsip-prinsip, data, dan metode untuk mendesain agar supaya mampu memberikan optimalisasi pada aktivitas manusia dalam bekerja dan juga aktivitas manusia terhadap sistem-sistem yang bekerja bersamaan dengan proses pekerjaan dari human. Artinya occupational health itu adalah satu keilmuan yang concern pada health and safety, pada kesehatan dan keselamatan. Health benefit dari sebuah pekerjaan yang hubungannya dengan kualitas kehidupan seorang pekerja. Jadi sebagai seorang fisioterapi, manakala kita kemudian melakukan aktivitas peran sebagai fisioterapis, maka profesi fisioterapis di K3 ergonomi itu harus mampu mengaplikasikan teori-teori, prinsip-prinsip dengan data dan juga metode-metode untuk mendesain serangkaian aktivitas intervensi agar supaya mampu mengoptimalisasi pekerja dan juga seluruh sistem yang kemudian terlibat. Kalau ergonomi atau ergonomik itu kemudian dibentuk dari dua kata, yaitu ergon dan nomos, yang berarti ergon itu work, nomos itu laws. Laws dan work itu kemudian menjadi denotasinya science of work. Jadi ilmu yang mempelajari tentang pekerjaan seseorang, itulah kemudian disebut dengan ergonomik. Jadi sebuah disiplin keilmuan yang concern dengan pemahaman atau memahami tentang bagaimana interaksi antara manusia dan seluruh elemen-elemen sistem yang bekerja bersama manusia dalam pekerjaan, itu kemudian disebut dengan ergonomik. Nah, fisioterapi dalam ergonomik itu concern pada beberapa basic body of knowledge atau core keilmuannya. Misal human anatomical, kemudian antropometri, kemudian fisiologi dan biomekanika karakteristik. Sebagai satu keilmuan atau basic keilmuan yang kemudian berhubungan dengan aktivitas fungsional yang ada pada pekerja. Di antara beberapa topik yang relevan termasuk berhubungan dengan beberapa body of knowledge tadi, ya bagaimana working posture, bagaimana material handling, bagaimana repetitive movement, bagaimana pandangan terhadap work related musculoskeletal disorder, bagaimana layout workplace terhadap interaksi human dengan other element system, dalam hal ini layout kerja, dan juga safety and health, keselamatan dan kesehatan. Dalam World Physio, subgrup yang kemudian concern pada kajian occupational health dan ergonomik di level dunia atau global itu adalah IFP-TOHR.
Ini adalah subgrupnya World Physio. Artinya ini adalah organisasinya fisioterapis yang bekerja di K3 Ergonomi. International Federation of Physical Therapy Working on Occupational Health and Ergonomic. Ini adalah bagian dari World Physio. Lambangnya seperti ini dan tulisannya seperti ini. Teman-teman bisa nanti searching kalau ingin tahu apa aktivitas mereka. Selain itu, karena occupational health itu dan ergonomi merupakan keilmuan atau disiplin ilmu yang tidak hanya dimiliki fisioterapi, maka kita juga menjadi bagian dari member fisioterapi yang concern K3 Ergonomi khususnya di Indonesia, itu concern juga untuk tergabung di dalam International Ergonomic Association atau Asosiasi Ergonomi Internasional. Ya, kalau di Indonesia ini organisasinya namanya Perhimpunan Ergonomi Indonesia atau PEI. Oke, ini kita mengenal lagi tentang bagaimana K3 dan ergonomi bagi fisioterapis. Lalu muncul pertanyaan, mengapa fisioterapi itu harus ada di industri? Sebenarnya dokumen ini dirilis oleh APTA, American Physical Therapy Association, menulis satu dokumen tentang mengapa kemudian seorang physical therapist itu harus ada di industri. Yang pertama, guide-nya APTA tentang praktis fisioterapi yang dideskripsikan oleh mereka sebagai practice on-site. Tentu pada saat kita berbicara on-site maupun off-site, ini akan relate dengan employment setting atau bagaimana kondisi activity yang dikerjakan oleh seorang fisioterapi pada setting pekerjaan di perusahaan. Ini menjadi salah satu bentuk dari praktisnya fisioterapi. Yang kedua, menurut guiding, ya guidingnya itu yang mana yang ini? Saya tautkan di sini ya. Ini dikeluarkan 2010, kemudian ini nanti akan ada beberapa guiding berhubungan dengan bagaimana fisioterapi dalam K3 dan ergonomi. Jadi guide ini kemudian mengatakan bahwa fisioterapi juga memprovide layanan primary care atau layanan vaskes tingkat 1 lah istilahnya ya di industrial. Jadi kalau di industri itu kan biasanya akan ada perusahaan punya klinik di perusahaan. Jadi level yang paling depan atau level yang paling bawah dari fasilitas kesehatan di perusahaan itu kan primary care, industrial work atau workflow setting, primary care services ya. Jadi mereka akan manage occupational health services atau layanan kesehatan kerja yang memprovide pekerja dan membantu untuk prevent atau mencegah injury dengan cara mendesain kembali atau redesigning lingkungan work atau lingkungan kerja. Nah, layanan-layanan ini fokus pada dua hal, tidak hanya pada individu saja tetapi juga pada environment atau lingkungan kerja. Untuk apa? Kalau dalam K3 ergonomi, konsepnya adalah menyelesaikan permasalahan di antara dua interaksi, human well-being dan juga environment and other element of system. Jadi layanan-layanan ini berfokus pada dua part ini, individual ataupun environment. Tujuannya adalah untuk ensure secara komprehensif dan juga agar memberikan intervensi yang appropriate. Jadi secara komprehensif ini kemudian memastikan bahwa ada intervensi yang tepat dilakukan pada manakala kemudian kajiannya berfokus pada dua hal, individual maupun environment. Nah, ini kemudian menjadi alasan mengapa fisioterapi penting ada di industri. Nah, selain itu, memang amanahnya adalah bahwa di APTA sendiri, orthopedic section itu mengeluarkan satu guideline di tahun 2010, kemudian diperbarui di tahun 2011 tentang physical therapist in occupational health guideline. Di sini akan dibahas bagaimana peran fisioterapis dalam occupational health atau K3, termasuk di sana apa saja exam yang kemudian dilakukan fisioterapis, evaluasi individual dengan work-related risk factor atau faktor risiko yang berhubungan dengan pekerjaan, impairment, body function, body structure, activity limitation, participation restriction, dan juga other health related condition, kondisi-kondisi kesehatan yang berhubungan dengan itu. Dengan mencegah individual dari performing occupational yang dapat memperparah atau dapat membuat pekerja itu berisiko, agar supaya diagnosis, prognosis, implementasi intervensi itu kemudian bisa sesuai.
Dan semua proses ini kemudian ada dalam guideline. Selain ini juga ada guideline yang berhubungan dengan Advanced Work Rehabilitation Guideline. Nah, Advanced Work Rehabilitation Guideline inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Functional Restoration Program. Jadi pekerja itu kan punya pengalaman lost time pada saat dia mengalami cedera. Kemudian kondisi-kondisi itu kemudian memunculkan satu respon yang harus dilakukan oleh fisioterapi untuk kemudian memberikan benefit pada pekerja. Jadi job task-nya bisa dievaluasi kembali pada saat menjelang pekerja itu kembali ke pekerjaannya pasca dia cedera. Atau seseorang yang belum cedera kemudian fisioterapi memberikan satu evaluasi terhadap asesmen pekerjaannya atau job task assessment-nya untuk mendapatkan benefit dari layanan fisioterapi. Itu juga kemudian bisa. Dan fisioterapi intervensi termasuk di dalamnya proses evaluasi dan treatment untuk problematik neuromuskuloskeletal atau injury yang lainnya banyak sekali. Kemudian ini kemudian juga ditemukan dalam perspektif KTG ergonomi tentunya. Karena kalau dalam perspektif fisioterapi muskuloskeletal atau neuromuskuloskeletal saja tanpa ada pertimbangan KTG ergonomi akan berbeda. Kemudian di tahun 2017 ada konsep terkini tentang bagaimana layanan di occupational health. Jadi cedera yang berhubungan dengan kerja atau kondisi sakit untuk pencegahan dan guideline ergonomik yang kemudian ditulis oleh Brian Murphy dan kawan-kawannya, yang tujuannya adalah untuk injury illness prevention dan ergonomic program di tempat kerja untuk menjaga health and productivity of worker. Jadi ini merupakan bagian dari dokumen dan alasan mengapa fisioterapi itu kemudian harus concern juga di industri. Nah, konsepnya sebenarnya di sini, ya. Jadi konsepnya sebenarnya ada di sini. Kita ingin melihat bahwa dalam keseharian fisioterapi K3 ergonomi bekerjanya adalah pada konsep yang disebut dengan Connect Physiotherapy Model of Occupational Health and Ergonomy. Ada health promotion, ada health protection, ada prevention, assessment, treatment, dan rehabilitation. Fokus di tengah ini adalah employer well-being, employer welfare. Artinya kita berfokus pada satu titik di tengah, yaitu kesejahteraan karyawan atau well-being for the welfare. Jadi fokus to function, movement center ya. Nah, di antara aktivitasnya ada misal prevention itu nanti akan ada occupational health promotion dan protection program. Dia punya screening dan juga promotional activities serta training. Kemudian ada aktivitas kontrol program pada lingkungan kerja dan juga penggunaan personal protective equipment. Jadi itu merupakan bagian dari aktiviti yang biasa dilakukan. Sampai kepada aktivitas asesmen, ada workplace and patient need assessment dan ergonomic risk assessment. Setelah itu dalam treatment itu kemudian ada komunikasi telefisioterapi dengan visio line atau bertemu dengan face-to-face fisioterapi, baik itu on-site maupun off-site, dan rehabilitation, yaitu functional capacity evaluation dan juga functional restoration program. Nah, yang nanti kita akan bahas ini adalah functional restoration program ini. Berarti dia fasenya rehabilitation, ada pada health protection. Berarti mempersiapkan diri untuk masuk kepada pekerjaan lagi setelah fase rehabilitasi akhir. Dalam rehabilitasi kan ada dua ya, ada FCE atau functional capacity evaluation atau evaluasi kapasitas fungsional, dan ini program restorasi fungsional. Nah, apa saja kemudian aktivitinya? Maka mari kita fokus pada area rehabilitation ini. Oke. Semua pendekatan yang diberikan oleh fisioterapi kepada pasien yang notabene adalah seorang pekerja harus dengan pendekatan biopsikososial. Artinya apa? Problematik yang dihadapi seorang pekerja itu nggak cuma problematik biologi. Biologi itu ya sebenarnya sebagai seorang fisioterapi ini kita kan adalah kesehatan. Kesehatan itu kan biological aspek ya. Jadi biomekanik, kinesiologi itu biological aspek atau biomedical aspek gitu ya. Jadi biomedical aspek itu yang selama ini menjadi bagian dari cara kita. Tetapi sesungguhnya dalam kaitan ini itu tidak cukup. Sehingga psikososial itu menjadi pertimbangan tambahan. Sehingga pendekatannya harus biopsikososial. Itu pentingnya untuk dipahami. Nah, mari sekarang kita masuk pada penjelasan functional restoration program tadi. Ingat bahwa ini ada dua part ya. Jadi functional restoration program
Ada 2 part. Nanti di sini ada work conditioning dan work hardening. Oke. Yang pertama work conditioning. What to expect in the physical therapy work conditioning program. Ini salah satu dari pertanyaan yang dimunculkan di salah satu website milik salah satu layanan fisioterapi kategori ekonomi yang paling terkenal di Amerika. Ya, jadi jika kamu punya pengalaman tentang injury di tempat kerja pada saat bekerja dan kemudian pada akhirnya cedera yang dihadapi itu kemudian membutuhkan rehabilitasi, maka Anda akan ditangani atau mendapatkan penanganan dengan work conditioning program oleh fisioterapi. Jadi work conditioning program itu didefinisikan sebagai satu program yang berfokus pada persiapan apa? Body to physically. Jadi persiapan tubuh untuk secara fisik mampu menyelesaikan task yang kemudian menjadi syarat sebuah pekerjaan. Dalam pekerjaan itu kan banyak sekali task-task yang harus diselesaikan. Nah, mempersiapkan tubuh untuk bisa secara fisik menyelesaikan semua task yang ada dalam pekerjaan itulah conditioning, mengkondisikan. Fisioterapi berfokus pada peningkatan pekerja, baik itu kekuatannya, fleksibilitasnya, dan daya tahan atau endurance-nya pada satu titik yang mereka dapat secara aman, safely, untuk kemudian kembali pada pekerjaannya. Yang kemudian dulu pada saat sebelum injury dia sudah berhasil perform di pekerjaan tersebut. Jadi apa yang kemudian sekarang kita lihat atau sekarang nanti akan kita coba perdalam adalah apa yang kemudian pasien secara secara khusus dia expect di work conditioning program. Artinya seseorang itu kalau sudah masuk pada functional restoration program, dia berekspek untuk dapat kembali bekerja sama dengan seperti dulu sebelum dia cedera. Kira-kira itu. Apa saja yang menjadi komponen utama dalam work conditioning program oleh fisioterapis? Ketika masing-masing program itu kemudian bervariasi dan latihan atau practice movement menjadi satu spesifik job sendiri, ada beberapa persamaan yang kemudian sering diberikan oleh fisioterapi pada program work conditioning. Yang pertama adalah activity 2-4 jam progressive program yang kemudian diikuti selama 3-5 hari per minggu. 3-5 hari. Jadi per minggunya itu 3-5 hari selama 2-4 jam. Ini harus dilakukan oleh fisioterapi yang berlisensi supervisinya. Dan penekanannya itu ada pada job simulation task untuk specific job return. Jadi penekanan pada job simulation task untuk specific job return ini yang menjadi bagian terpenting. Jadi dalam conditioning program, penekanan pada simulasi apa yang bakal dikerjain oleh pekerja untuk kembali kepada pekerjaannya secara spesifik itu menjadi bagian dari program. Ya, yang keempat, penekanan conditioning program itu adalah penekanan pada bagaimana mencegah agar injury pada pasien yang akan datang itu kemudian dapat diatasi. Jadi mengajarkan agar injury for the future itu tidak terjadi lagi. Jadi mengkoreksi mekanikal tubuh geraknya dan juga pattern gerak yang aman seperti apa dalam bekerja. Selanjutnya, latihan yang diprogram itu harus disetting sesuai untuk dapat mendukung peningkatan fleksibilitas, mendukung peningkatan kekuatan, mendukung peningkatan daya tahan yang dibutuhkan untuk dapat sukses kembali ke tempat kerja. Pada akhir, kita akan mati ya dalam 10 menit dan nanti masuk lagi dengan alamat yang sama ya. Pada akhir setelah program ini selesai, ada program latihan di rumah secara komprehensif yang akan di-provide untuk memastikan kesuksesan yang lebih lama untuk para pekerja. Dan situasi ini
Didukung juga dengan pendampingan pada partisipan atau pekerja pada conditioning work atau pengkondisikan pekerjaannya untuk dapat resume apa saja work behavior yang sesuai, termasuk keterlibatan atau si pekerja itu selama dalam proses simulasi itu keterlibatannya full pada activity yang kemudian dilakukan oleh fisioterapis. Kemudian bagaimana juga kerjasama yang dibangun oleh pekerja atau dalam hal ini mungkin pasien ya, yang kemudian kita sebut dengan pekerja terhadap activity yang sudah disetting oleh fisioterapis itu menjadi bagian dari respon yang diinginkan. Sebagai bagian dari kesuksesan program conditioning, attendance dan juga punctuality menjadi pokok dari proses yang kemudian coba untuk diraih ya. Jadi rajinnya keterlibatan sama ketepatan waktu. Punctuality itu adalah ketepatan waktu. Dan juga respon terhadap supervisi itu menjadi bagian yang penting. Performance of graded job simulation activity, aktivitas-aktivitas job simulation atau simulasi pekerjaan yang bertahap secara performance. Ini diinginkan agar partisipan itu dapat lebih percaya diri untuk dapat memastikan bahwa kemampuan mereka untuk kembali ke tempat kerjanya itu kemudian memang sudah siap dalam situasi yang ada sekarang, dan sehingga dengan kondisi itu mereka dapat menggunakan perubahan body mechanical dia dalam meaningful way, cara yang lebih bernilai, lebih memahami bagaimana cara untuk body mechanical changes. Kemudian yang terakhir, edukasi terhadap pasien atau pekerja yang komprehensif, untuk kemudian selalu mengulangi apa yang kemudian diberikan, kemudian memberitahu atau memberikan informasi tentang bagaimana manajemen stres yang kemudian mungkin terjadi kalau dia ada problematik yang berhubungan dengan back problem, dan juga prevention terhadap kondisi injury. Ini berarti kaitan dengan bagaimana cara bekerja. Dan pada akhirnya tujuan dari fisioterapi work conditioning program itu adalah untuk memastikan progres dari pasien menuju kepada kembalinya dia pada pekerjaan secara full atau pekerjaan secara termodifikasi. Bisa saja nanti tergantung, dia bisa full kayak dulu lagi sebelum cedera atau kemudian harus dimodifikasi untuk bisa kembali lagi. Banyak sekali atau sering sekali conditioning program ini harus membutuhkan banyak sekali partner pada saat kita mengaplikasikan program tersebut. Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Artinya, work conditioning program itu tidak hanya dilakukan oleh seorang fisioterapis, tapi a team of conditioning program itu juga akan ada masuk dalam berbagai disiplin ilmu yang kemudian untuk memastikan pekerja bisa kembali lagi. Kemudian kalau hardening ini kelanjutan setelah work conditioning. Jadi hardening itu the focus of this statement is to build capacity for quick and safe return to work. Fokus dari hardening itu adalah berfokus pada treatment untuk membangun kapasitas yang dimiliki oleh pekerja dengan cepat dan aman untuk kembali ke tempat kerja. Ada beberapa tahapan di dalam men-setting work hardening. Jadi kalau kita lihat ada beberapa pencapaian atau ada beberapa kondisi yang kemudian harus dilakukan pada hardening program. Yang pertama, proses work hardening program itu adalah work oriented program. Jadi program yang berorientasi kepada pekerjaan yang kemudian outcome-nya diukur dalam terms peningkatan produktivitas pada pekerja. Kayak ini kan sebenarnya kan adalah simulasi pekerjaan yang akan dilakukan di station pekerjaannya atau workstation-nya langsung. Kalau dalam beberapa milestone di tahun akhir 70-an
difokuskan kepada terminologi peningkatan client productivity. Tahun 88, functional restoration untuk spinal disorder dan sport medicine approach pada saat itu. Nah, terus berkembang functional capacity evaluation dan work hardening perspektif di tahun 91 dijadikan satu. Di tahun 95 work hardening dan work conditioning perspektif. Jadi setelah conditioning kemudian di hardening. Dikondisikan kemudian dikuatkan. Conditioning, hardening itu kan artinya kan penguatan. Jadi pemadatan. Jadi apa yang sudah dikondisikan itu kemudian dikuatkan. Sampai kemudian oleh Campello approaches to improve outcome of patient with delay recovery. Jadi adalah pendekatan-pendekatan untuk meningkatkan outcome pasien-pasien dengan kondisi recovery yang terlambat. Jadi kondisi-kondisi seperti itu. Nah, guideline bagi fisioterapis yang kemudian concern kepada program, karena ini juga nggak semua fisioterapis bisa ngelakuin ini. Jadi ada guide to physical therapy practice untuk ini. Jadi Commission for Accreditation of Rehabilitation Facility. Nah, ini masuk dalam satu lisensi yang harus dipegang. Kemudian American Physical Therapy Association juga kemudian mengkondisikan seperti itu. Nah, kalau kita ingin lihat bagaimana kemudian perbedaan yang ada dalam work hardening dan work conditioning, kira-kira ini gambarannya. Jadi work hardening itu membutuhkan specific return to work goal. Kalau menjalankan work hardening program itu membutuhkan tujuan untuk kembali ke pekerjaan yang spesifik. Sedangkan conditioning tidak ada specific return to work goal is required. Artinya berarti tahapannya harus conditioning dulu, baru itu hardening. Makanya kalau hardening itu harus di stasiun kerja asli. Jadi udah dikembalikan ke perusahaannya, ke stasiun kerjanya di perusahaan. Kalau conditioning masih bisa digunakan simulasi yang ada di kantor, yang ada di klinik. Sedangkan hardening harus langsung di stasiun kerja, di tempat kerja di perusahaan atau kantor. Hardening itu direcognize atau dideteksi, dikenali sebagai specific treatment program. Dikenal sebagai program treatment yang khusus oleh labor and industry. Jadi pihak organisasi pekerja ataupun industri standarnya itu kemudian menggunakan hardening sebagai specific treatment program. Sedangkan work conditioning not recognized as a specific treatment program. Ya, jadi specific standarnya tidak established untuk conditioning. Kondisi work hardening reimbursed according to the work hardening fee schedule. Kalau ini kaitannya karena tadi si pekerja itu sudah mulai masuk ke pekerjaan, maka kaitan dengan bagaimana dibayar nggak ya kemudian pada saat dia mulai di work hardening. Jadi fee schedule pada work hardening itu diatur juga dan reimburse-nya tergantung dari schedule tersebut. Nah, sedangkan conditioning reimbursed according to the physical and occupational therapy in the medical aid rule and fee schedule. Jadi kemudian kalau school conditioning itu sesuai bagaimana fisioterapi maupun okupasi terapinya dalam atau bantuan medis dan fee schedule-nya dikhususkan di sana. Artinya leveling yang ada di hardening menjadi lebih tinggi ya dalam sisi independensi. Kemudian work hardening itu mengarah kepada kembalinya kemampuan fisik, fungsional, behavioral, dan vocational need of the worker. Sedangkan conditioning address-nya physical and functional need of the worker. Di dalam conditioning dia tidak dipertimbangkan behavior maupun vocational need. Kalau di conditioning hanya physical dan functional saja. Work hardening multidisipliner, seperti saya katakan tadi ya. Sedangkan conditioning mungkin di-provide one discipline. Oke. Kemudian work hardening menggunakan real atau simulate work activity dengan some physical conditioning. Sedangkan work conditioning menggunakan physical conditioning. Habis.
Baik, saya lanjutkan lagi ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, terus kemudian dalam work hardening itu termasuk di dalamnya ada edukasi berkenaan dengan body mechanic, work pacing, kemudian safety and injury prevention. Sedangkan dalam conditioning mungkin juga belum diberikan termasuk educational component di dalamnya. Work hardening dimulai 4 jam per day dan terus ditingkatkan 8 jam per day sampai lebih pada 4 sampai 8 minggu. Sedangkan conditioning 4 jam atau kurang per day-nya. Notnya reimbursement limit untuk outpatient occupational physiotherapy do not typically cover 4 hour per day. Artinya prosesnya maksimal 4 jam kalau conditioning. Kalau hardening harus lebih. Bahkan peningkatannya harus sampai 8 jam per hari. Udah kayak orang kerja ya kalau 8 jam per hari. Memang harus begitu. Dan itu course-nya dilaksanakan per sampai 8 minggu. Oke. Nah, kalau kita menelisik tentang bagaimana guideline APTA sendiri tentang hardening. Jadi work hardening itu merupakan highly structured goal oriented. Satu program yang berorientasi pada tujuan tertentu yang terstruktur secara kompleks atau terstruktur secara highly. Highly itu berarti levelnya tinggi ya. Dalam kaitan ini orientasi goalnya itu dengan tujuan pencapaian yang luar biasa tinggi. Program treatment yang individualized, jadi nggak bisa dalam grup besar atau nggak bisa dalam grup orang yang banyak gitu ya. Dan didesain untuk return a person to work, didesain untuk bagaimana mengembalikan seseorang itu dalam pekerjaannya. Program work hardening itu di mana diinisiasi oleh interdisciplinary in nature. Dalam kondisi naturalnya kan hardening itu memang nggak bisa cuma fisioterapis. Seluruh orang yang terlibat dalam pekerjaan itu masuk dalam interdisciplinary in nature. Menggunakan real atau simulasi aktivitas kerja yang didesain untuk merestorasi fisik, behavior, dan functional vocational. Jadi fungsi fisik, fungsi behavior itu berarti sifat kerja atau sikap kerja dan juga fungsi vocational di pekerjaannya. Dan work hardening itu diarahkan kepada isu-isu yang berhubungan dengan produktivitas. Memang fokusnya pada peningkatan produktivitas ya. Kemudian fokus work hardening juga safety, keamanan. Kemudian physical tolerances, toleransi fisik dan juga behavior seorang pekerja pada saat melakukannya. Nah, pada pada aktivitas kerja, treatment yang diberikan sesuai dengan guideline oleh APTA itu disebutkan bahwa work conditioning itu mungkin hanya seorang fisioterapis yang melakukan bisa. Tapi kalau work hardening nggak bisa. Work conditioning mungkin undisciplinary, tapi kalau work hardening interdisciplinary, artinya melibatkan banyak pihak. Nah, work conditioning dimulai dengan asesmen dari work conditioning itu sendiri. Kemudian selain asesmen work conditioning adalah physical conditioning. Nah, fisioterapi kan fokus pada physical ya. Dan yang tidak lupa karena kita kemudian fokus pada pekerjaan, maka ya asesmen conditioning pada saat pekerjaan nomor 1 ya. Nah, jadi mengasesmen dulu bagaimana mengkondisikan pekerjaan, task, kemudian mengkondisikan fisik yang akan bekerja, kemudian aktivitas fungsional yang berhubungan dengan pekerjaan. Ini adalah 3 hal yang dilakukan di work conditioning. Sedangkan work hardening itu berfokus pada sama asesmen work hardening, kemudian conditioning yang berhubungan dengan related work, kemudian real or simulated work ability.
Ini yang merah ini berarti yang berbeda banget dan ini harus dilakukan. Kalau sebutnya hardening ya harus ada simulasi, harus ada kemampuan kerja yang tersimulasi, yang terstandar dan juga kemampuan kerja real. Kemudian yang tidak kalah penting adalah intervensi psikososial. Karena tadi pendekatannya kita biopsikososial ya. Ingat ya tadi pada saat di lingkaran connect model. Nah, kalau otomatis ini kira-kira. Kalau ditanya work hardening, work conditioning itu apa saja activity-nya? Ini 3. Work hardening isinya 4. Oke. Nah, triase untuk work conditioning dan work hardening dari guideline-nya APTA itu adalah pada saat accident, kemudian ada evaluasi dari accident, ada treatment yang diberikan, setelah treatment diberikan sebelum dia kembali ke tempat kerja, nanti akan ada work conditioning. Evaluasi ini kemudian akan ada work conditioning. Setelah work conditioning, aku treatment dievaluasi untuk kerja. Jika kemudian belum, maka disiapkan work conditioning. Work condition dievaluasi untuk kerja. Jika belum, maka dari aku treatment dan work conditioning bisa ke work hardening dan kemudian jadi ada 3 lapis evaluasi yang dilakukan. Pada saat pekerja itu kemudian bersiap untuk pekerjaannya, maka sejatinya dari fase evaluasi dan setelah treatment itu ada conditioning dan work hardening, ya. Oke. Kemudian kriteria untuk work hardening program, ya pekerja bisa berpartisipasi dengan rehabilitasi yang progresif. Progresif itu berarti advance ya. Artinya kalau pekerja itu belum secara kondisi siap untuk progres itu maksudnya cepat dalam aktivitas rehabilitasi, maka dia belum bisa masuk pada work hardening. Yang masuk ini adalah orang yang bisa berpartisipasi secara progresif dalam program rehabilitasi minimal 4 jam sehari, 3-5 hari seminggu. Ada goal kerja ada goal yang spesifik untuk program return to work yang diidentifikasi dan mau dicapai. Contohnya apa Pak? Ya aktivitas dia yang dia lakukan. Misalnya seseorang yang bekerja di depan komputer dengan mengetik. Ya dia bisa ngetik lagi sekian banyak dokumen selama sekian jam dengan istirahatnya sekian menit gitu misalnya gitu. Itu spesifik return to work goal yang diidentifikasi. Kemampuan untuk bisa mendapatkan benefit dari program yang berdasarkan proses screening terlebih dahulu. Artinya, pastikan bahwa pada saat hardening program, pekerja itu memang akan mendapatkan benefit dari program tersebut. Ya. Nah, di sini juga ada catatan bahwa the worker has still a job. Jadi bahwa orang yang dilakukan hardening itu ya masih tercatat sebagai pegawai di perusahaan tersebut, bukan orang yang sudah tidak lagi bekerja. Artinya ya dia harus still a job, masih punya kerjaan itu, tidak di PHK, tidak dikeluarkan karena sakit, tidak dikondisikan menjadi jobless ya. Jadi pastikan bahwa worker atau pekerja itu still a job, itu penting ya. Kemudian basic elemen dari hardening itu dalam konsep yang dimunculkan dari beberapa peneliti di Jerman, bahwa apa yang disebut dengan Zollerian theorem adalah satu goaling process, functional dan work related goal setting. Jadi global goals for rehab sejalan dengan bagaimana pengkondisian atau pemantapan dengan kerja yang disusun melalui weekly goal. Jadi tujuan per minggu. Nah, ini merupakan self efficacy ya. Jadi konsep elemen dari basicnya adalah goaling prosesnya adalah functional work related goal setting dengan work with weekly goal dan self efficacy. Jadi inilah yang disebut dengan Zollerian theorem. Kemudian basic elemen yang kedua, pain management and coping with pain. Jadi information and practical teaching about pain coping strategy. Kadang-kadang pekerja yang kemudian kembali ke tempat kerjanya itu masih terjebak dengan situasi ini. Maka ini nanti pendekatannya psikososial ya. Pain management and coping with pain-nya adalah psikososial. Dan asesmen yang berhubungan dengan pekerjaannya. Jadi
Base-nya adalah apa yang disebut dengan functional living AFL. Kalau uh, dalam bahasa Jerman, dia disusun bahwa base itu evaluasinya, asesmen itu diarahkan kepada base pekerjaannya itu apa. Yang penting menjadi catatan pada work related assessment adalah evaluasi magnification symptom. Kapan pekerjaan itu memunculkan satu gejala yang makin parah? Itu dalam evaluasi nanti harus dideteksi. Sehingga baseline test dari proses ini adalah dimulai dulu dengan pasien history yang sudah secara komplit direcord berhubungan dengan apa diagnosis saat ini yang kemudian dihadapi oleh si pekerja, dan apa saja past medical history yang penting untuk evaluasi kapasitas fungsional. Kemudian bagaimana kesiapan kardiovaskular respon untuk activity, bagaimana pain intensity dan PEC questionnaire pre and post rehab, bagaimana asesmen fine motor skill, bagaimana asesmen balance, bagaimana testing toleransi positional, bagaimana tes handling material, bagaimana evaluasi muskuloskeletal jika evidence of symptom magnification atau submaximal effort itu kemudian dilakukan. Jadi pada saat menyusun program hardening dan conditioning, perlu dilakukan evaluasi kapasitas fungsional dulu oleh fisioterapis yang memang memiliki skill training spesifik pada perform FCE. Ya, FCE ini kemudian menjadi penting. Jadi harusnya ini sudah disampaikan sebelumnya ya materinya FCE ya. Sehingga pada saya sampaikan itu FCE sebagai baseline. Jadi kalau di FCE ini kemudian mereka tidak lolos, maka dia artinya cardiovascular responnya belum oke, pain intensity dengan questionnaire belum oke, assessment fine motor skill, balance, tolerance, setting position, handling testnya belum oke, maka dia belum bisa masuk pada program conditioning dan hardening, kira-kira itu. Nah, ini beberapa activity yang dilakukan dalam conditioning dan hardening ya. Jadi memang ada station khusus yang dimiliki seperti ini. Mungkin kalau di UNISA belum punya ya. Jadi nanti pelan-pelan kita dengan dana penelitian yang kita miliki, pelan-pelan kita akan membuat satu laboratorium khusus ya, ergonomik dan human performance untuk kemudian membuat simulasi pekerjaan seperti ini. Ini kan misalnya ini kan simulasinya dilakukan di dalam lab atau di dalam klinik ya, tentang aktivitas misalnya kayak tukang menggunakan kunci Inggris atau kemudian pertukangan menggunakan alat-alat tertentu untuk melonggarkan atau mengencangkan baut, kemudian bekerja manual handling seperti ini, atau kemudian memindahkan barang-barang ke tempatnya atau dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Situasinya disetting secara individual. Jadi programnya individual, termasuk simulasi aktivitas pekerjaan dengan body mechanic instruction untuk mencegah re-injury. Ada juga aktivitas aerobic conditioning, flexibility and strengthening exercises, learning about pain coping strategy yang saya katakan tadi ya, psychosocial approach, relaxation technique, dan sport and leisure time activity. Jadi aktivitas-aktivitas ini termasuk aktivitas masuk dalam conditioning dan hardening program. Beberapa actual job simulation, ini adalah beberapa simulasi pekerjaan yang nyata ada dalam aktivitas material handling, kemudian layanan janitorial, janitor, kemudian delivery job, tugas construction atau clerical task, kemudian operation untuk packaging sesuatu, wiring electrical, misalnya dia profesi sebagai pekerja yang berhubungan dengan electrical, kemudian tangga, naik turun tangganya tangga lipat kayak tadi ya, kemudian pekerjaan unpacking, kemudian simulasi super truck, kemudian stocking shelves, kemudian instalasi wallboard, dan masih banyak lagi. Jadi beberapa contoh misalnya activity ini masuk dalam kategori activity simulation ya. Jadi ini dilakukan tidak di pekerjaannya, tetapi dilakukan dimulai dari di klinik ya, atau simulasi. Atau mungkin langsung di tempat kerjanya juga bisa. Langsung di tempat kerjanya kayak ini dia kembali untuk misalnya ini kayak tukang bangunan menyusun bataku, kemudian ini misalnya
Kalau yang kerja di perusahaan tugasnya menyorder, dia melakukan aktivitas nyorder, kemudian tukang kayu ya. Dan spesifik job simulation akan memungkinkan pasien untuk menempatkan tubuhnya sama dengan actual jobnya. Jadi kenapa hardening program dan conditioning itu menjadi penting, karena simulasi job yang spesifik itu akan memungkinkan pekerja atau pasien itu untuk memposisikan tubuhnya pada actual job yang sama, sehingga pada saat kembali ke tempat kerja dia bisa perform maksimal. Pada saat dia kembali kerja, secara produktivitas dia kemudian tidak terhambat. Dan pada saat dia kembali ke tempat kerja, dia akan mendapatkan satu kepercayaan diri lagi, bahwa pada saat dia mengerjakan pekerjaan ini, dia kemudian bisa melakukan berbagai hal dengan sangat mudah, melakukan berbagai hal dengan sangat piawai gitu ya, sehingga kemudian pada akhirnya actual job yang dia lakukan itu akan memunculkan satu satisfaction pada dirinya sendiri dan confident pada dirinya sendiri. Dia puas dengan pekerjaannya, dia senang karena dia sudah bisa melakukan sesuatu dengan maksimal. Kita sebagai seorang fisioterapi yang concern pada gerak dan fungsi, ikut membantu memastikan dia bisa kembali ke actual job-nya dengan cara memposisikan tubuhnya dia pada aktivitas yang sama. Maka kita buat simulasi pekerjaan itu semirip mungkin dengan program yang namanya Functional Restoration Program. Ada 2 activity, yaitu conditioning dan juga hardening program. Begitu, teman-teman semuanya. Ini akhir dari slide saya. Dan jika ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan, saya persilahkan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Kita masih punya waktu. Ini adalah salah satu activity yang tidak semua fisioterapi bisa melakukan. Sekali lagi, bahwa basic Anda melakukan intervensi ini memang tentu tidak bisa serta-merta. Jadi kalau nanti Anda lulus sebagai fisioterapis, Anda belum bisa melakukan aktivitas FCE maupun FRP secara langsung, karena Anda harus punya lisensi. Artinya ini sebagai knowledge Anda, bahwa dalam activity fisioterapi di K3 ergonomi ada aktivitas yang dilakukan untuk memastikan pekerja itu bisa kembali bekerja atau return to work program, untuk memastikan dia agar menyiapkan tubuhnya pada pekerjaannya dengan actual work-nya, agar dia memastikan lebih confident pada saat kembali ke tempat kerja. Dari sisi gerak dan fungsi, fisioterapi melakukan itu. Nah, untuk menjadi seorang fisioterapi yang bisa melakukan ini, Anda nanti harus ambil lisensi FCE dan FRP ya. Sehingga memang ini adalah spesialis yang ya bisa dibilang seperti itu. Karena nanti di perusahaan, seseorang yang melakukan aktivitas ini tentu harus dibuktikan dengan certified dari FRP dan FCE. Sehingga nanti Anda bisa melakukan aktivitas evaluasi terhadap kapasitas fungsionalnya dan juga melakukan aktivitas program restorasi di 2 activity conditioning maupun hardening program. Itu ya, sebagai informasi. Silakan jika ada yang mau didiskusikan. Mungkin dari saya cukup, Pak. Oke, kamu yang lain nggak ada ya? Dari saya juga cukup, Pak. Baik, nanti mudah-mudahan untuk topik ini Anda bisa mengerjakan pada saat ujian. Ya, mudah-mudahan diberi kemudahan juga pada saat ujian. Terima kasih teman-teman semuanya atas kehadiran sore hari ini. Nanti boleh minta PowerPoint-nya. Oh ya, pasti. Saya kirim semua PowerPoint nanti dipelajari ya. Baik, begitu teman-teman semuanya, nanti saya akan kirim ke PJ ya PowerPoint-nya. Baik, terima kasih sekali lagi, sukses untuk ujian Anda, dan kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.